Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heri Setiawan, NIM 22811311050, kelas A21, akan menyampaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah tafsir dan ilmu tafsir, dosen Bapak Afif Husain LCMA. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan yang diberikan oleh Bapak dosen. Yang pertama yaitu ilmu tafsir adalah disiplin ilmu yang membahas kaidah, metode, syarat, dan perangkat untuk memahami dan menafsirkan Al-Quran dengan benar. Kemudian untuk tafsir itu sendiri adalah hasil penjelasan makna ayat Al-Quran yang dilakukan oleh seorang mufasir. Ilmu tafsir adalah teori, aturan, dan alat, sedangkan tafsir adalah praktek atau produk dari penafsiran. Kemudian mengapa ilmu tafsir wajib dikuasai oleh mufasir? Karena tanpa ilmu tafsir, penafsiran berisiko keliru atau menyimpang dari maksud Allah. Kemudian pandangan ulama, contohnya dari ulama Az-Zarkashi, ilmu tafsir adalah ilmu untuk memahami kitab Allah dan menjelaskan maknanya berdasarkan kaidah yang benar. As-Suyuti, seorang mufasir wajib menguasai ilmu tafsir agar tidak menafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsu. Kemudian jawaban yang kedua atau soal yang kedua, tafsir bil matsur, sumbernya dari Al-Quran, kemudian hadis Nabi, perkataan sahabat dan tabi'in. Kemudian metodenya yaitu riwayat atau naqli berdasarkan akal, kemudian berdasarkan sumber otoritatif, atau contohnya adalah penafsiran Ibnu Katsir terhadap Quran surat Al-Fatihah. Kemudian tafsir bil ra'i, bersumber dari ijtihad akal dengan dasar ilmu bahasa Arab dan kaidah syariat. Kemudian metodenya analitis dan rasional, tetap sesuai aturan ilmu tafsir. Contoh tafsirnya adalah tafsir Al-Kasyaf karya Az-Zamakhsyari. Kemudian jawaban yang ketiga, fungsi daripada asbab nuzul, yaitu membantu memahami konteks turunnya Al-Quran, kemudian menjelaskan maksud ayat, menghilangkan kesalahpahaman, serta menentukan keumuman atau kekhususan daripada hukum. Apakah arti ayat memiliki sebab turun? Tidak. Banyak ayat turun tanpa memiliki sebab khusus atau melainkan sebagai petunjuk umum. Argumentasi ilmiahnya, asbab nuzul bersifat kontekstual, sedangkan Al-Quran bersifat universal. Karena itu tidak semua ayat memerlukan sebab khusus. Kaidah ulama Al-Ibrah menegaskan bahwa hukum ayat ditentukan oleh keumuman lafaz, bukan sebab turunnya. Kemudian argumentasi ulama As-Suyuti menegaskan bahwa tidak semua ayat memiliki asbab nuzul. Sebagian turun tanpa peristiwa tertentu atau tanpa asbab nuzul.
Kemudian Ibnu Taimiyah menyatakan asbab nuzul membantu pemahaman ayat tetapi tidak menjadi syarat mutlak bagi keseluruhan ayat atau semua ayat. Kemudian yang keempat, jawaban yang keempat, konsep Makki dan Madani. Makki adalah ayat yang turun sebelum hijrah, berfokus pada akidah dan akhlak, sedangkan Madani adalah ayat yang turun setelah hijrah, artinya berfokus pada hukum dan sosial kemasyarakatan. Urgensinya menunjukkan tahapan perkembangan pesan Al-Quran dari pembinaan iman menuju pembentukan hukum. Contoh atau implikasinya, Makki surat Al-Ikhlas ayat 112 yang menerangkan tentang peneguhan tauhid, belum mengatur hukum. Kemudian Madani, Quran surat Al-Baqarah ayat 183 membahas tentang puasa atau penetapan hukum ibadah. Implikasinya penafsiran hukum tidak diambil dari ayat Makki yang bersifat moral, tetapi dari ayat Madani yang normatif dan legal. Kemudian yang terakhir, dampak keilmuan. Penafsiran tanpa kaidah ilmu tafsir itu melahirkan pemahaman tekstual, mengabaikan konteks bahasa, asbab nuzul serta kaidah usul, sehingga merusak ilmiah tafsir. Dampak sosial, memicu disinformasi keagamaan atau sikap ekstrim dan konflik sosial akibat ayat dipakai untuk hanya membenarkan opini pribadi atau hanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Contoh kasus di era digital sekarang, potongan ayat jihad atau amar ma'ruf nahi mungkar sering disebarkan tanpa konteks, lalu ditafsirkan secara literal untuk membenarkan ujaran kebencian atau kekerasan. Padahal hal tersebut sangat bertentangan dengan prinsip tafsir ilmiah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangan. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.